Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adenda dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, program studi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembatalan pernikahan menurut Islam untuk guna tugas mata kuliah fikih munakahat. Baiklah, kita langsung mulai ke videonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian talak. Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan mengungkapkan kata-kata cerai. Dalam Islam, talak adalah salah satu cara untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Namun, penggunaannya diatur dengan sangat hati-hati agar tidak disalahgunakan. Nah, di mana proses talak harus adil dan mematuhi persyariat Islam. Harus diucapkan dengan keadaan sadar, tidak sedang emosi, dan tidak dipaksa. Tidak boleh dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas. Setelah talak, istri menjalani masa iddah untuk memastikan status hubungan serta untuk memberikan kesempatan pada pasangan untuk rujuk jika memungkinkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam talak. Ada 7 dalam Islam yang termasuk dengan macam-macam talak. Yang pertama ada talak raji, talak ba'in, talak mukhaladzah, talak ahsan wa ahsan, talak bid'ah, dan talak kinayah. Baik, kita akan jelaskan tentang apa itu talak raji. Talak raji adalah talak yang dapat dirujuk kembali setelah masa iddah atau menunggu, yang biasanya 3 kali haid atau 3 bulan. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dan 229. Yang kemudian ada talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali. Yang kalau rajin tadi yang dapat dirujuk, namun kalau talak bain tidak dapat dirujuk kembali. Ini keterangannya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Yang ketiga, ada talak mukhallazah, talak yang tidak dapat dirujuk kembali dan harus membayar kafarah atau denda. Terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Yang keempat, ada talak ahsan. Apa itu talak ahsan? Talak ahsan adalah talak yang dilakukan sekali dan dapat dirujuki kembali selama masa iddah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 sampai 229. Kemudian ada talak hasan. Talak hasan adalah talak yang dilakukan 2 kali dan tidak dapat dirujuki kembali selama masa iddah. Terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. Yang keenam ada talak bid'ah. Apa itu talak bid'ah? Talak bid'ah adalah talak yang dilakukan secara tidak sah, seperti talak dalam keadaan marah atau sakit. Ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketujuh ada talak kinayah. Talak yang dilakukan secara tidak langsung, seperti mengucapkan kata-kata yang mengandung makna cerai. Contohnya, habis pulang ini nanti aku ceraiin lah. Nah, itu termasuk dari talak kinayah, yang talak yang dilakukan tidak secara langsung atau tersirat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perceraian di pengadilan. Perceraian di pengadilan juga dikenal sebagai cerai gugur atau cerai talak, merupakan proses hukum yang mengakhiri pernikahan secara sah. Berikut ada langkah-langkah dan persyaratan umumnya. Yang pertama yaitu persyaratan umumnya. Pertama, pernikahan terdaftar secara resmi. Jadi harus ada pendaftaran nikah terlebih dahulu. Yang kedua, salah satu pihak mengajukan gugatan cerai. Jadi di antara satu pihak atau suami ataupun istri harus menggugat atau harus mengajukan gugatan cerai dulu ke pengadilan. Yang ketiga, alasan cerai yang sah. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan perbedaan agama. Yang keempat, dokumen-dokumen penting atau dokumen-dokumen pendukung seperti akte nikah, KTP, KK, bukti kekerasan atau pelantaran atau bukti dari alasan yang telah ditetapkan untuk bercerai. Selanjutnya ada langkah-langkah.
Langkah-langkah untuk bercerai ini yang pertama yaitu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama atau pengadilan negeri. Nah, pengadilan agama biasanya dipakai untuk orang-orang Islam dan pengadilan dan yang non-Islam biasanya pergi ke pengadilan negeri. Yang kedua, melengkapi dokumen dan membayar biaya perkara. Nah, untuk masalah biaya penggugatan perceraian di pengadilan agama biasanya itu sekitar 500 sampai 1 juta dan itu waktunya sekitaran 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu mendapat nomor perkara dan jadwal sidang. Nah, setelah nanti selesai dokumen, langsung kita dapatkan nomor perkara dan jadwal sidang. Sidang pertama, pembacaan gugatan dan tanggapan tergugat. Sidang kedua yaitu pemeriksaan saksi dan bukti. Kemudian masuk keputusan hakim, cerai atau tidak dicerai. Yang ketujuh, ada pihak yang kalah dan bisa mengajukan banding. Nah, selanjutnya yaitu perceraian di luar pengadilan. Perceraian di luar pengadilan atau cerai talak di luar pengadilan merupakan proses perceraian yang dilakukan antara suami istri secara kekeluargaan atau melalui musyawarah tanpa melibatkan pengadilan. Nah, di sini talak itu hanya menurut atau musyawarah atau kumpul keluarga saja. Bagaimana? Apakah dari keluarga mendukung adanya perceraian tersebut? Kemudian ada syarat dan prosedurnya. Yang pertama yaitu syarat. Syaratnya yang pertama harus disepakatan bersama antara suami dan istri. Nah, harus ada kesepakatan bersama yang dua-duanya sama ingin cerai atau salah satu ingin cerai. Yang kedua yaitu alasan perceraiannya yang sah. Misalnya KDRT, pelataran, atau beda agama seperti lainnya. Yang ketiga ada kedua belah pihak memiliki kemampuan hukum. Dan yang keempat tidak ada persengketaan harta atau anak. Prosedurnya sebagaimana? Prosedurnya itu yang pertama kesepakatan perceraian antara suami istri. Yang kedua pembuatan surat perjanjian perceraian. Yang ketiga menghadiri saksi minimal 2 orang. Yang keempat pembacaan talak oleh suami. Yang kelima pengesahan surat perjanjian oleh kedua belah pihak. Dan yang keenam ini adalah penyerahan surat perjanjian ke kantor catatan sipil. Nah, jadi setelah nanti rangkaian sudah dibuat, langsung diajuin ke kantor catatan sipil terdekat. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai talak, apa itu talak, kemudian macam-macam talak, kemudian ada perceraian di pengadilan, dan perceraian di luar pengadilan. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.